Hai semuanya, selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan sebuah alur cerita seri drama Korea berjudul Who Are You atau School 2015 episode ke-6. Dan untuk menonton video sebelumnya, silahkan klik icon di layar atas ya. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe aja. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut aja ke ceritanya guys. Kembali ke adegan ketika Suyong berbicara dengan Eunbi di balkon sekolah, ternyata Taekwang yang sedang tertidur mendengar pembicaraan mereka. Ia hanya terdiam seakan tidak peduli. Suyong yang memanggil nama Eunbi kemudian berjalan mendekatinya dan mendorong Eunbi dengan penuh amarah. Sembari mengatakan bahwa hidupnya berubah gara-gara Eunbi yang bunuh diri. Eunbi pun menghalau tangan Suyong dengan tatapan amarahnya. Karena kesal, Suyong hendak menampar Eunbi, namun tiba-tiba Taekwang datang dan menahan tangan Suyong. Tentu saja itu membuat Suyong terkejut. Taekwang kemudian berkata, 죽을래? dia tidak suka jika ada yang mengganggunya ketika sedang tidur. Suyong merasa kikuk dan meminta maaf. Kemudian Eunbi menyela dan berkata bahwa Eunbi yang Suyong maksud adalah saudara kembarnya. Dia mengancam Suyong karena telah memperlakukan Eunbi dengan buruk sehingga membuat Eunbi melakukan hal mengerikan yaitu bunuh diri. Eunbi pun meninggalkan Suyong yang masih terlihat panik dan seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Di tangga, Eunbi terlihat gemetar dan tak kuasa menahan tangis seakan bayangan masa lalunya datang kembali. Taekwang yang hendak menghampiri Eunbi pun mengurungkan niatnya dan hanya melihat Eunbi dari belakang. Di kelas, saat jam pelajaran bahasa Inggris, Taekwang yang biasanya tidur kali ini fokus menghadap ke arah depan. Namun bukan mendengarkan pelajaran, melainkan memikirkan apa yang baru saja terjadi di balkon. Ia kemudian kembali teringat saat Eunbi berbicara kepadanya di ruang kesehatan. Saat itu, Eunbi meminta untuk tidak pernah mempercayainya. Salah satunya mengenai namanya yaitu Go Eunbyul. Seketika lamunannya buyar ketika gurunya mengajukan pertanyaan kepada Taekwang. Bukannya menjawab, Taekwang malah memalingkan wajahnya dan tidur. Wah, kalian juga mungkin pernah merasakan ya punya teman yang seperti ini. Jika kalian punya cerita menarik di sekolah dulu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Lanjut, saat istirahat, Suyong menghampiri Taekwang dan mengajaknya berbicara. Suyong menanyakan beberapa hal tentang kejadian di balkon tadi. Namun Taekwang hanya menanggapinya dengan santai. Kemudian Suyong meminta Taekwang untuk tidak mengatakan kejadian itu kepada siapapun. Dan ia juga meminta Taekwang agar berpura-pura tidak mendengar apapun. Taekwang kemudian memberitahu kepada Suyong bahwa seharusnya Suyong menyelesaikan masalah ini langsung dengan Eunbyul. Karena dari dulu tidak ada seorang pun yang berani macam-macam padanya. Di luar, Suyong yang semakin penasaran dengan Eunbyul yang sekarang kembali menelpon temannya yaitu Sumi yang berada di Tungyong. Ia meminta Sumi pergi ke Love House dan mengambil sesuatu yang pernah ditulis oleh Eunbi. Sumi pun mengiyakannya. Kembali ke kelas, ketika jam pelajaran matematika berlangsung, suasana di kelas sangat sepi. Tiba-tiba, Songju berteriak mengagetkan semua teman-temannya. Ternyata ia mendapat pesan pemberitahuan bahwa ia lolos menjadi model majalah sekolah. Ia tidak bisa menahan rasa senangnya dan memberitahu semua orang di kelas. Kemudian, Guru Kim memberi ucapan selamat dan meminta Songju menyelesaikan soal di papan tulis, karena ia sudah berdiri. Hal itu membuat teman-temannya semakin bersorak dan bertepuk tangan. Saat pulang sekolah, Eunbi dibuat risih karena Taekwang terus saja mengikutinya dari belakang. Eunbi membalikan badannya dan menegur Taekwang. Eunbi bertanya alasan mengapa terus saja mengikutinya. Dan Eunbi meminta agar tidak perlu menanyakan apapun kepada Eunbi jika ada banyak pertanyaan dalam pikiran Taekwang. Namun Taekwang berkilah dan mengatakan bahwa dia hanya ingin pulang saja, bukan mengikuti Eunbi. Namun setelah Eunbi bertanya kesekian kalinya, Taekwang keceplosan bahwa ia khawatir kepada Eunbi. Taekwang pun mengalihkan pembicaraan dan pergi meninggalkan Eunbi. 걱정돼서! Scene beralih ke rumah Han Yan. Ia melihat ayahnya yang sedang ditagih oleh pemilik kontrakan. Saat mereka menonton turnamen bersama di televisi, ayahnya berpesan kepada dia agar ia berjanji memenangkan turnamen renang di bulan depan. Yan pun mengiyakannya, kemudian dia pergi keluar dan menelpon sebuah perusahaan iklan yang pernah menawarinya. Han Yan pun memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu demi membantu ayahnya.
Di sebuah toko baju, Enbi bersama ibunya sedang berbelanja bersama. Saat Enbi sedang mencoba pakaian pilihannya sendiri, ibunya menawarkan Enbi sebuah pakaian yang sangat cocok dengan style Enbiul. Melihat ekspresi Enbi, ibu menyuruh Enbi untuk memilih pakaian sesuai dengan keinginannya saja. Namun Enbi merasa tidak enak dan mengambil pakaian yang dipilihkan oleh ibunya. Tiba-tiba Enbi mendapatkan telepon dari Hanian, kemudian scene beralih ke toko buku. Saat Enbi akan mengambil buku di tempat yang cukup tinggi, tiba-tiba tangan Hanian mengambil buku itu untuk Enbi. Enbi yang membalikan badannya tepat di depan dada Hanian terlihat canggung pada saat itu. Hanian pun kemudian bercerita bahwa dulu mereka sering bertemu di tempat ini. Enbi kemudian bertanya, apakah dulu ia pernah bercerita mengenai seseorang yang mengganggunya atau mengikutinya? Tapi jelas Hanian terlihat tidak mengetahui apapun. Tak berselang lama, Hanian mengajak Enbi ke lapangan bola. Ia memberitahu kenangan apa saja yang pernah terjadi di antara mereka. Di sini, Hanian mengajak Enbi untuk melakukan hal menyenangkan seperti apa yang sering dulu ia lakukan bersama Enbiul ketika masih kecil dulu. Dan terlihat mereka bersenang-senang saat itu. Saat lelah mereka berbaring di atas rumput, Enbi meminta maaf karena membuat Yian harus mengingat kenangan indah itu sendirian. Hanian pun meminta Enbi untuk segera mengingat kembali, namun Yian juga mengatakan bahwa untuk menceritakan kenangan mereka selama 10 tahun membutuhkan waktu yang sangat lama. Keesokan harinya, Suyong datang lebih awal. Ia langsung mengambil buku catatan Enbi di kolong mejanya, dan tiba-tiba Min Jun datang kemudian mengejutkan Suyong. Suyong berdalih bahwa ada barang miliknya yang terjatuh. Kemudian Suyong pergi ke toilet dan menyamakan catatan milik Enbiul yang sekarang dengan tulisan Enbi yang didapatnya dari Sumi. Dan benar saja Suyong mengetahui kemiripan di antara tulisan Enbiul yang sekarang dengan Enbi yang dulu. Wah, sepertinya Suyong sudah semakin yakin ya guys kalau Enbiul yang sekarang adalah Lee Enbi. Scene beralih ke depan tangga sekolah. Taekwang menghampiri Enbi dan teman-temannya. Ia mengambil minuman milik Songju, kemudian ia juga mengatakan sebuah pepatah yang tidak dimengerti oleh teman-temannya. Dan saat itu juga Suyong lewat di hadapan mereka. Taekwang kembali berkata bahwa orang idiot tidak akan mau berdekatan dengan orang idiot. Dan tetap saja tidak ada yang mengerti dengan ungkapan Taekwang barusan. Songju yang masuk ke kelas menyombongkan diri kepada teman-temannya sembari membawa surat izin dan berkata bahwa ia akan melakukan pemotretan hari ini. Ia pun berangkat pergi ke tempat pemotretan. Di sana ia bertemu dengan Hanian yang ternyata juga melakukan pemotretan hari itu. Awalnya Songju mengira akan dipasangkan dengan Hanian, namun ternyata pemotretan itu tidak seperti apa yang dia bayangkan. Saat pemotretan berlangsung, Songju yang ditempatkan di paling belakang terus saja dimarahi karena ekspresi wajahnya yang terlalu kaku. Bahkan saat produser mengatakan bahwa ia adalah gadis berambut aneh, hal itu membuat Songju kehilangan semangatnya. Hingga pada saat makan bersama, Songju memilih duduk sendirian. Kemudian Hanian menghampirinya dan memberi semangat kepada Songju, sehingga Songju merasa tenang dan dapat tersenyum kembali. Sementara itu di sekolah, Suyong kembali mengajak Enbi berbicara. Taekwang yang melihatnya segera mengikuti mereka berdua dari belakang. Saat tiba di lapangan, Suyong sepertinya sudah mengetahui bahwa Enbiul yang sekarang adalah Enbi mengatakan bahwa ia juga hidup sebagai korban. Sepertinya dia hanya memancing Enbi guys. Sejak berita tentang Enbi yang bunuh diri tersebar luas, Suyong merasa tertekan dan ia harus dikeluarkan dari sekolah. Dia juga meminta agar saling melupakan masalah yang terjadi di masa lalu. Tentu saja, itu membuat Enbi marah. Suyong mulai mendekati Enbi dengan tatapan mengancam, namun tiba-tiba langkahnya terhenti karena Taekwang menghalanginya. Taekwang kemudian menyarankan agar mereka membongkar saja semuanya. Enbiul hanya harus mengatakan bahwa ia memiliki saudara kembar, sedangkan Suyong tinggal berkata bahwa alasannya pindah karena membuli temannya. Sudah jelas bukan jika rahasia mereka terbongkar, maka Suyonglah yang akan lebih dulu dirugikan. Kemudian Suyong terdiam dan pergi meninggalkan mereka. Taekwang berkata kepada Enbi untuk memanggilnya jika Suyong mengganggu Enbi lagi. Namun saat Taekwang berbalik, ternyata Enbi sedang menahan tangisnya. Taekwang yang hendak memegang pundak Enbi tak sanggup melakukannya dan hanya bisa berdiri di samping Enbi. Di malam hari, Taekwang mengantar Enbi sampai depan rumahnya.
Ketika Taekwang hendak pulang, ia berpapasan dengan Hanian yang baru saja menyelesaikan pemotretannya. Mereka pun saling bertatapan, kemudian Taekwang meminta Hanian untuk tidak mengajak Eunbi keluar malam ini. Hanian pun bertanya pada apa yang terjadi, namun Taekwang tidak menjawabnya dan berlalu begitu saja. Keesokan paginya, terlihat Suyong ke sekolah diantar oleh ayahnya yang disambut langsung oleh ayah Taekwang. Hal itu membuatnya menjadi bahan pembicaraan para murid yang melihatnya. Karena ayah Taekwang yang seorang direktur sangat jarang menemui wali murid secara pribadi. Saat di kelas, Guru Kim mengacak kembali tempat duduk semua siswa. Satu persatu dari mereka pun mengambil nomor tempat duduk mereka. Tak disangka, Taekwang dan Hanian mendapat tempat yang bersampingan sehingga membuat mereka saling memalingkan wajahnya. Berlanjut ketika jam pelajaran olahraga dimulai, Hian dan Taekwang terlihat bersemangat bertanding basket bersama. Mereka terus bertanding meskipun sangat lelah, seakan menunjukkan persaingan di antara mereka berdua. Tapi sayang karena postur badan Taekwang lebih kecil dari Hanian membuatnya kalah dan tak mampu mengalahkan Hanian yang memiliki postur lebih tinggi darinya. Setelah pelajaran olahraga berlalu, terlihat beberapa siswa di kelas yang sedang membicarakan foto Songju di sebuah majalah. Mereka menertawakan ekspresi Songju dan menghinanya karena berada di posisi bagian paling belakang. Pada saat itu juga Songju masuk dan membuatnya sangat malu. Ia pun berlari dan meminta waktu untuk sendirian. Tiba-tiba Suyong menghampiri Songju dan mencoba berpura-pura menghibur Songju. Dia juga berkata akan mengenalkan pamannya yang bekerja di sebuah perusahaan entertainment. Mendengar hal itu, Songju merasa senang dan mulai bersemangat kembali. Sepulang sekolah, Songju mentraktir teman-temannya di sebuah kafe. Hanian datang dan bergabung bersama mereka. Kemudian datanglah Suyong yang ternyata Songju juga mengajaknya. Eunbi yang terlihat tidak menyukai kedatangannya segera beranjak pergi dan pamit pulang lebih awal. Hian pun mengikuti Eunbi sehingga tersisa hanya Si Jin, Songju, dan Suyong saja. Songju yang tidak mengetahui apa yang terjadi antara Suyong dan Eunbi pun sedikit kecewa terhadap Eunbi. Di luar, Hanian mengikuti Eunbi dan terus saja menanyakan soal Suyong. Namun Eunbi terpancing emosi sehingga berkata bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat ia katakan kepada Hanian. Eunbi juga memohon kepada Hanian untuk tidak menanyakan apapun lagi padanya. Hanian yang merasa sudah tidak penting bagi Eunbi pun merasa kecewa dan pergi meninggalkan Eunbi sendirian. Keesokan harinya, saat pergi ke sekolah, Eunbi melihat Suyong yang sudah sangat akrab dengan Songju. Kemudian Si Jin menjelaskan bahwa mereka dekat karena Suyong mengenalkan Songju kepada agensi tempat pamannya bekerja. Di toilet, Eunbi meminta maaf kepada Songju karena pergi meninggalkannya di kafe kemarin. Ia juga mengatakan agar Songju berhati-hati kepada Suyong. Tapi Songju tidak terlalu menghiraukannya dan pergi meninggalkan Eunbi. Ternyata Suyong juga ada di toilet. Kemudian ia menghampiri Eunbi, namun Eunbi hanya berkata bahwa ia tidak akan tinggal diam jika sesuatu terjadi kepada Songju. Saat berjalan menuju kelas, Eunbi berpapasan dengan Hanian, namun sayang Hanian berubah menjadi sangat dingin dan membuat Eunbi kecewa. Eunbi pun kembali berjalan dan tertunduk di bangkunya. Saat Guru Kim lewat, ia terkejut dan teringat salah satu siswa di masa lalu yang duduk sama persis seperti yang Eunbi lakukan sekarang. Hingga Taekwang datang dan membuyarkan lamunannya. Taekwang menghampiri Eunbi dan duduk di samping Eunbi. Kemudian Eunbi menanyakan mengapa dulu Eunbyul tidak menyukainya. Taekwang pun menjelaskan bahwa Eunbyul yang dulu tidak akan pernah mau berbicara padanya. Di sini terjadilah percakapan yang membuat Taekwang ingin mengurungkan niatnya untuk menuruti ayahnya pergi ke luar negeri. Taekwang segera beranjak menuju kantor mengambil kembali formulir pengunduran dirinya dan merobek kertas itu di hadapan ayahnya. Dengan tegas, Taekwang berkata bahwa dia tidak akan pergi ke luar negeri. Nah, sudah jelas ya guys, Taekwang sepertinya sudah benar-benar menyukai Eunbi sampai-sampai dia nggak mau ke luar negeri karena takut meninggalkan Eunbi. Sementara itu di kelas, rumor mengenai Suyong di sekolahnya dulu mulai tersebar. Semua murid membicarakannya karena telah membuli temannya dulu. Hingga Suyong masuk ke kelas dan Songju menanyakannya secara langsung pada Suyong. Namun Suyong hanya diam seakan mengelak dengan ekspresi mukanya yang cemas. Saat itu juga Taekwang datang dan Suyong melihat ke arahnya dengan penuh amarah. Sekilas mereka mengobrol di balkon sekolah, Suyong menuduh Taekwang yang menyebarkan rumor itu. Kemudian Suyong menunjukkan tulisan Eunbyul yang sekarang
dengan tulisan Eunbi yang sama persis. Taekwang hanya bisa terdiam saat melihatnya. Soyoung juga berkata seolah mengancam bahwa ia akan membongkar identitas asli Eunbyul yang sekarang. Karena rumor tentang masa lalunya pun sudah terbongkar. Taekwang pun kembali teringat ucapan Eunbi saat di ruang kesehatan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menghampiri Eunbi dan menarik tangan Eunbi yang baru datang. Taekwang mengajak Eunbi untuk bolos sekolah. Tentunya Eunbi menolaknya. Namun, Taekwang tidak peduli dan membawa Eunbi berlari ke halte bis. Di saat yang bersamaan, Hanian baru turun dari bis. Kemudian saat berjalan, ia baru melihat Eunbi dan Taekwang berada di dalam bis. Hanian pun berusaha mengejar mereka, namun usahanya sia-sia karena bis terus melaju meninggalkan halte. Di dalam bis, Eunbi bertanya mengapa Taekwang melakukan ini, namun Taekwang meminta waktu untuk menjawabnya. Tak lama kemudian, setelah mereka terdiam, Taekwang berkata bahwa ia ingin menjadi satu orang saja yang memanggilnya dengan nama aslinya. Eunbi pun terkejut mendengarnya dan mereka saling bertatapan tanpa berkata-kata apapun. Nah guys, jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau dari awal memang Taekwang sudah yakin bahwa Eunbyul yang sekarang adalah Lee Eunbi. Namun selama ini dia tidak begitu mempermasalahkannya. Yang Taekwang tahu, dia sekarang menyukai sosok gadis yang ada di hadapannya itu dan mau menerima identitas Eunbi yang sebenarnya. Nah, kalau melihat episode ini, kalian lebih memilih Eunbi sama siapa nih guys? Sama Hanian kah atau sama Taekwang ya guys? Kalau sama Taekwang, Eunbi tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Tapi kalau dengan Hanian, dia harus berusaha keras menjadi Eunbyul. Kalian boleh menulisnya di kolom komentar ya. Oke, kalau gitu cukup sekian alur cerita Who Are You di episode kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.